Ada satu polisi di Indonesia yang karirnya selalu naik di tengah pergantian rezim dan badai politik. Namanya Tito Karnavian. Dari pemburu teroris, orang dibalik terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan anak presiden sampai jadi menteri dalam negeri paling berpengaruh di era Jokowi. Apakah Tito naik karena prestasi semata? Atau karena dia tahu cara bertahan dan membaca arah kekuasaan? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Tito Karnavian lahir pada 26 Oktober 1964 di Palembang. Ia tumbuh bukan dari keluarga politisi atau pengusaha besar, melainkan dari lingkungan yang sangat akrab dengan dunia komando dan disiplin, yaitu keluarga militer. Ayahnya adalah seorang perwira TNI dan seperti kebanyakan anak tentara lainnya, Tito sejak kecil sudah hidup dalam ritme yang teratur. Patuh pada aturan, menghormati hierarki, dan menempatkan negara di atas kepentingan pribadi. Lingkungan seperti ini secara nggak langsung membentuk cara berpikirnya. Bagi Tito, disiplin bukan sesuatu yang dipelajari di bangku sekolah, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka ketika memilih jalan hidup, arah itu terasa hampir alami. Masuk akademi kepolisian. Tito lulus dari Akpol pada tahun 1987 di masa ketika Indonesia masih sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Di era itu, polisi belum berdiri sebagai institusi sipil yang mandiri seperti sekarang. Polri masih berada dalam struktur ABRI dan bayang-bayang militer sangat kuat. Karir aparat keamanan bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga soal loyalitas, stabilitas, dan kemampuan membaca arah politik kekuasaan. Sejak awal karirnya, Tito nggak dikenal sebagai polisi lapangan yang mengandalkan otot atau aksi keras. Ia lebih sering dilihat sebagai sosok yang tenang, analitis, dan suka berpikir strategis. Bukan tipe yang paling menonjol di depan kamera, tapi sering jadi orang yang dipertimbangkan di balik layar. Di sistem Orde Baru, karakter seperti ini justru punya nilai tinggi. Karena dalam politik keamanan waktu itu, yang dicari bukan aparat yang menciptakan kegaduhan, melainkan mereka yang bisa menjaga ketertiban tanpa banyak suara. Di titik ini, jalurnya mulai menyimpang dari kebanyakan perwira lainnya. Tito dapat kesempatan ikut polis eksekutif program di FBI Amerika Serikat. Ini bukan sekedar kursus singkat, tapi pintu masuk ke cara berpikir aparat keamanan global yang lebih mengandalkan data, analisis, dan pemetaan ancaman jangka panjang. Setelah itu, Tito lanjut kuliah S2 dan S3 di University of Exeter di Inggris. Fokusnya berat dan spesifik. Terorisme, konflik, dan keamanan nasional. Ilmu yang dia kejar bukan buat urusan teknis harian, tapi buat memahami bagaimana negara menghadapi ancaman besar. Dari sini dia bukan cuma aparat penegak hukum, tapi mulai dikenal sebagai pemikir strategi keamanan. Orang yang bisa duduk di meja diskusi dan bukan cuma turun ke lapangan. Selama di luar negeri, Tito membangun jaringan internasional. Dia ketemu akademisi, analis intelijen, sampai aparat keamanan dari berbagai negara. Cara pandangnya pun ikut berubah. Lebih luas, lebih global. Dan timingnya tepat. Dunia masuk era pasca 9/11 ketika terorisme jadi isu utama hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Negara butuh figur yang paham kondisi lokal tapi cara berpikirnya secara global. Di momen inilah semua bekal yang dikumpulin Tito mulai terasa nilainya. Pada tahun 2001, Indonesia diguncang kasus yang bikin banyak orang kaget. Seorang hakim dari Mahkamah Agung yaitu Syafriuddin Kartasasmita ditembak mati di Jakarta. Ini bukan hakim biasa, ini pejabat tinggi hukum negara dan pembunuhnya jelas punya pesan politik yang sangat kuat. Penyelidikan kasus ini pelan-pelan mengarah ke nama yang sangat sensitif yaitu Tommy Soeharto alias putra bungsu Presiden Soeharto. Di titik ini situasinya jadi rumit. Orde Baru memang sudah runtuh, tapi bayang-bayang keluarga cendana masih sangat kuat. Menyentuh nama Tommy bukan sekedar urusan kriminal, tapi urusan keberanian politik dan stabilitas nasional. Tito Karnavian terlibat dalam tim penyelidikan kasus ini. Bukan sebagai figur tunggal, tapi sebagai bagian dari aparat yang bekerja di bawah tekanan besar. Ini pertama kalinya aparat penegak hukum secara serius mengejar anak mantan presiden dalam kasus pembunuhan. Kasus ini akhirnya berujung pada penangkapan dan vonis terhadap Tommy Soeharto. Dan di mata publik, hukum akhirnya menyentuh lingkaran paling atas kekuasaan Orde Baru.
Disinilah kenapa kasus ini krusial buat karir Tito. Bukan karena dia bermain politik, tapi karena timingnya yang tepat. Tito berada di posisi yang tepat dengan latar belakang yang tepat. Dia paham hukum, paham tekanan politik, dan tahu batas mana yang bisa dilewati tanpa bikin negara chaos. Polisi yang berani, tapi nggak nekat. Tegas, tapi tetap berhitung. Kasus Tommy Soeharto memang jadi booster besar bagi karir Tito Karnavian. Bukan karena kedekatan politik, tapi karena negara sedang mencari figur aparat yang bisa mengeksekusi kasus sensitif tanpa merusak stabilitas. Terus di Oktober 2002, Indonesia diguncang salah satu tragedi paling besar dalam sejarah modern, yaitu bom Bali. Ratusan orang tewas yang mayoritasnya adalah warga asing. Dalam hitungan hari, Indonesia langsung berada di bawah sorotan dunia internasional. Tekanan datang dari mana-mana. Pemerintah dituntut bergerak cepat, bukan cuma buat nangkep pelaku, tapi buat nunjukin kalau Indonesia serius melawan terorisme. Di tengah situasi ini, figur seperti Tito Karnavian mulai naik ke permukaan. Dengan latar belakang pendidikan luar negeri dan fokus pada isu terorisme, Tito terlibat dalam investigasi dan perumusan strategi kontrateror. Dia bukan sekedar eksekutor, tapi ikut memikirkan pola, jaringan, dan pendekatan jangka panjang. Dari tragedi inilah kemudian lahir Densus 88 anti teror. Satuan khusus yang dibentuk dengan dukungan internasional baik dari sisi pelatihan, intelijen, maupun pendanaan. Bagi Polri, ini bukan cuma soal unit baru, ini perubahan cara kerja. Dan di dalam perubahan itu, nama Tito makin sering disebut. Di internal kepolisian, dia dipandang sebagai sosok yang efektif, tenang, dan rasional. Bukan tipe yang suka tampil berlebihan, tapi hasil kerjanya kelihatan. Perlahan citranya ikut dibentuk di mata elit politik. Tito bukan aparat yang bikin gaduh. Dia juga bukan figur ideologis yang susah dikendalikan. Dia dilihat sebagai aset negara, orang yang bisa dipakai untuk situasi krisis tanpa menambah masalah baru. Bom Bali memang tragedi, tapi dalam realitas politik dan keamanan, peristiwa itu juga jadi jalan tol karir bagi beberapa orang. Dan bagi Tito Karnavian, inilah fase ketika namanya benar-benar mulai melesat ke level nasional. Dan sejak titik ini, nama Tito bukan cuma dikenal di internal kepolisian, tapi juga mulai masuk radar elit kekuasaan nasional. Masuk ke era Megawati Soekarno Putri, suasana politik Indonesia mulai berubah. Reformasi masih jalan, tapi negara lagi capek sama konflik. Yang dibutuhin waktu itu bukan aparat yang suka tampil keras, tapi stabilitas. Dan Megawati dikenal sebagai pemimpin yang lebih memilih ketenangan ketimbang drama politik. Di situ posisi Tito Karnavian gak muncul sebagai figur yang menonjol ke publik, tapi karirnya jalan terus. Pelan, rapi, dan konsisten. Gak banyak komentar, tapi selalu ada di lingkaran kerja yang penting. Buat kekuasaan sipil, tipe kayak ini justru terasa aman. Tito juga gak pernah dicap sebagai orang partai. Dia nggak kelihatan punya afiliasi politik yang kuat atau loyalitas ke satu kekuatan tertentu. Justru itu yang bikin dia nyaman di era Megawati. Polisi profesional dan bukan aktor politik. Di mata kekuasaan sipil, Tito dilihat sebagai aparat yang paham batas. Dia tahu kapan harus kerja dan kapan harus diam. Nggak cari sorotan, tapi hasilnya ada. Ini bikin kepercayaan pelan-pelan tumbuh. Di fase inilah, Tito mulai membangun citra teknokrat keamanan, menjalankan pemerintahan berdasarkan keahlian teknis dan data objektif, bukan politik atau ideologi. Bukan jenderal lapangan yang keras, tapi birokrat keamanan yang rasional. Orang yang bisa diajak diskusi dan bukan cuma disuruh. Era Megawati mungkin bukan masa paling spektakuler dalam karir Tito. Tapi justru disinilah fondasi penting dibangun. Karena dari sini dia dikenal sebagai sosok yang aman untuk kekuasaan sipil dan itu modal besar untuk melangkah ke level berikutnya. Setelah era Megawati berakhir dan Indonesia masuk ke masa Susilo Bambang Yudhoyono, peta kekuasaan berubah, tapi karir Tito Karnavian justru terus jalan. Isu terorisme masih kuat, tekanan internasional belum reda, dan negara butuh figur yang paham keamanan tanpa bikin kegaduhan. Di situ pengalaman Tito di Densus 88 dan latar belakang akademisnya kembali relevan. Di era SBY, Tito dipercaya memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ini bukan jabatan yang ramai sorotan, tapi sangat strategis.
Perannya bukan lagi sekedar operasional, melainkan menyusun arah kebijakan, pencegahan teror, deradikalisasi, dan kerjasama internasional. Gaya kerjanya tetap konsisten, tenang, teknokratis, dan jarang tampil di media. Tito nggak pernah dicap sebagai aparat orang rezim tertentu. Dia bukan figur politik, tapi alat negara yang dipakai lintas pemerintahan. Ini membuat posisinya relatif aman setiap kali kekuasaan berganti. Menjelang akhir era SBY, karir Tito terus menanjak hingga dipercaya menjabat Kapolda Metro Jaya, salah satu posisi paling sensitif di Polri. Jakarta adalah pusat politik, ekonomi, dan media. Banyak perwira tersandung di sini, tapi Tito justru bisa melewatinya tanpa kontroversi besar. Saat Jokowi naik sebagai presiden pada 2014, dia datang sebagai figur non-elit lama yang butuh aparat kerja senyap dan bukan jenderal panggung. Di titik inilah jalur Tito dan Jokowi bertemu. Tahun 2016, Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai Kapolri. Waktu itu situasi politik Indonesia lagi sensitif. Pilkada serentak mulai jalan, polarisasi politik makin kelihatan, demo besar sering terjadi dan isu radikalisme masih menghantui. Sebagai Kapolri, fokus Tito jelas. Bukan cari panggung, tapi mengamankan situasi. Mulai dari pengamanan pilkada, pengelolaan demo besar di Jakarta, sampai penanganan kelompok radikal. Pendekatannya cenderung dingin, berbasis data, dan penuh perhitungan. Tito bukan tipe Kapolri yang suka bicara keras di media. Dia jarang bikin pernyataan yang memancing kontroversi, dan kalau ada masalah, dia lebih memilih kerja di belakang layar. Gaya ini nyambung banget sama karakter Jokowi yang gak suka kegaduhan politik yang gak perlu. Dia butuh aparat yang kerja rapi, tenang, dan hasilnya kelihatan tanpa bikin suasana makin panas. Di tahun 2019, banyak orang kaget waktu Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Dari Kapolri langsung pindah ke kursi sipil yang super strategis. Karena Mendagri bukan kementerian sembarangan. Di posisi ini, Tito jadi pengendali urusan kepala daerah, pilkada, dan birokrasi lokal di seluruh Indonesia. Kalau Kapolri pegang keamanan, Mendagri pegang mesin politik daerah. Lewat Mendagri, negara bisa mengatur ritme pemilu dan pilkada, menjaga netralitas ASN, sampai menentukan seberapa besar pusat bisa mengendalikan daerah. Di negara sebesar Indonesia, ini kekuasaan yang sunyi tapi dampaknya luas. Dia nggak lagi berdiri sebagai penegak hukum yang ngejar pelanggaran. Sekarang dia jadi pengelola politik yang tugas utamanya menjaga sistem tetap jalan tanpa meledak kemana-mana. Hubungan pusat dan daerah jadi salah satu titik kunci. Tito harus memastikan kepala daerah patuh aturan, tapi juga nggak merasa ditekan berlebihan. Salah langkah sedikit bisa memicu konflik politik atau kegaduhan nasional. Pengalaman panjang di dunia keamanan bikin dia terbiasa ngelola situasi sensitif. Bedanya sekarang yang dihadapi bukan senjata atau teror, tapi ego politik, kepentingan lokal, dan rivalitas kekuasaan. Di lingkaran kekuasaan Jokowi, Tito Karnavian dikenal sebagai figur yang aman buat stabilitas. Bukan orang yang bikin kejutan politik, bukan juga sosok yang suka manuver keluar jalur. Selama sistem jalan dan negara relatif tenang, Tito dianggap sudah menjalankan perannya. Dari sini mulai muncul berbagai persepsi publik. Salah satunya soal kedekatan Tito dengan elit ekonomi yang di media sosial sering disebut sebagai kelompok 9 naga. Isu ini beredar luas, apalagi sejak Tito duduk sebagai Mendagri, posisi yang punya pengaruh besar ke daerah, investasi, dan iklim politik lokal. Sebenarnya nggak ada bukti resmi yang menunjukkan Tito Karnavian adalah bagian dari atau bekerja untuk kelompok 9 naga. Itu wilayah spekulasi dan bukan fakta hukum. Tapi dalam politik, persepsi sering lahir bukan dari hubungan langsung, melainkan dari arah kebijakan. Kebijakan yang menekankan stabilitas politik, pengamanan iklim investasi, dan kontrol pusat ke daerah secara alami sejalan dengan kepentingan elit ekonomi. Modal butuh kepastian, investor butuh ketenangan, dan negara di bawah Jokowi memang memprioritaskan hal tersebut. Sebagai Mendagri, Tito ada di posisi yang bikin kebijakan semacam ini bisa berjalan mulus. Dia bukan pembuat keputusan ekonomi, tapi penjaga agar mesin politik daerah nggak liar. Kepala daerah tertib, ASN netral, dan konflik ditekan. Hasil akhirnya iklim yang relatif kondusif buat bisnis.
Setelah pergantian presiden ke Prabowo Subianto, Tito tetap dipertahankan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini sinyal politik yang kuat. Artinya, Tito bukan figur yang melekat pada satu presiden saja, tapi dianggap sebagai aset stabilitas negara lintas rezim. Dari Megawati, SBY, Jokowi, sampai Prabowo, jarang ada figur sipil keamanan yang bisa bertahan sejauh ini. Masuk masa pemerintahan baru, tantangannya juga bergeser. Fokus Tito bukan lagi sekedar pemilu, tapi konsolidasi daerah pasca kontestasi, memastikan kepala daerah dan birokrasi lokal bisa sejalan dengan arah pemerintah pusat yang baru. Sekali lagi, perannya bukan yang paling terlihat, tapi krusial. Tito lahir dari sistem Orde Baru, tapi tumbuh dan matang di era reformasi. Dia belajar satu hal penting sejak awal. Di Indonesia, yang bisa bertahan bukan yang paling vokal, tapi yang paling paham cara kerja kekuasaan. Bukan melawan arus, tapi tahu kapan harus maju dan kapan harus menepi. Dari Megawati, SBY, Jokowi, sampai pemerintahan sekarang, namanya terus ada. Bukan sebagai tokoh utama yang sering muncul di layar, tapi sebagai orang yang bikin panggung itu tetap berdiri. Waktu situasi panas, dia ada. Waktu negara butuh stabilitas, dia dipakai. Jadi, Tito Karnavian ini sebenarnya apa? Sekedar produk sistem atau justru orang yang pelan-pelan ikut mengatur jalannya sistem? Dalam sejarah Indonesia, yang paling berbahaya bukan yang berteriak paling keras, tapi yang bekerja paling tenang di pusat kekuasaan. Menurut kamu, apa yang bikin Tito bisa bertahan lintas pergantian kekuasaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.